Pra-peradilan itu kan ngukurnya soal prosedur lah ya. Prosedur berarti kan hakim mengatakan jaksa sudah sesuai prosedur, itu aja tuh. Ya, soal pertemuan BPKP itu pun tidak perlu, dengan itu jaksa penuntut sudah bisa menghitung. Tuh, tanda tanya publik akan terus berlanjut. Kenapa cuma Tom Lembong menteri yang diperiksa? Guys, pilkada langsung menutup isu Tom Lembong. Yoi. Menjelang pilkada, putusan pra-peradilan Tom Lembong keluar dan Tom Lembong dinyatakan ditolak pra-peradilannya. Yoi. Artinya apa? Tom Lembong sebagai tersangka, kasusnya kejaksaan Tom Lembong ini berjalan terus. Semua ditepis oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Jakarta Selatan dan kasus ini akan berjalan. Artinya apa? Tom Lembong harus menerima kenyataan pahit. Masih ditahan. Dia tetap akan ditahan dan dia tetap menjadi tersangka. Iya. Apa komentar lu, Le, selain menerima kenyataan? Berat juga ini. Menurut gua berat. Pra-peradilan itu kan ngukurnya soal prosedur lah ya. Prosedur berarti kan hakim mengatakan jaksa sudah sesuai prosedur, itu aja tuh. Ya, soal pertemuan BPKP itu pun tidak perlu, dengan itu jaksa penuntut sudah bisa menghitung. Tuh. Katanya. Pertanyaan-pertanyaan kemudian kalau buat gua ini akan pertanyaan-pertanyaan publik akan terus berlanjut. Ya. Kecurigaan tanda tanya publik akan terus berlanjut. Kenapa cuma Tom Lembong menteri yang diperiksa? Kenapa hanya Tom Lembong yang kasusnya udah lama? Nah iya kan, ya. Menteri-menteri berikutnya kan nggak ada yang di jaksa udah ngomong nggak akan manggil. Iya, nggak akan manggil. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu akan terus berkecamuk. Yang kedua berarti kalau temuan BPKP diabaikan, berarti dalam konteks itu kan jaksa itu sebetulnya di antara tuh, Dan. Di antara. Kalau polisi itu kan tahap 1 kan. Kalau jaksa nolak, gugur tuh. Ya. Kalau jaksa itu kalau begitu jaksa udah ngomong terima, ya udah harus masuk pengadilan. Iya. Nah, sekarang menjadi sorotan terhadap jaksa ini. Setelah kasusnya Ronald Tanur dan sebagainya pujian, kasus Tom Lembong ini menjadi pertanyaan buat kejaksaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggelinding sampai nanti persidangan. Sampai persidangan. Ya. Dan ini buat jika pertanyaan-pertanyaan publik itu akan menjadi ngeri juga kalau kayak begini ya. Ya. Yang menarik memang ini sangat berita-berita yang beredar, isu-isu yang beredar, ini tidak bicara tentang ansi hukum persoalannya. Karena ini sangat ada politisnya, nuansa politiknya. Misalnya ya kemarin dari Lembong sendiri yang menyatakan bahwa sudah dikonsultasikan dengan presiden ketika itu Presiden Jokowi. Ternyata dia kena juga, misalnya kayak gitu. Nah, artinya maka unsur politis ini jadi menguat. Dan kedua, misalnya Anies nih udah mulai bersuara juga nih setelah kekalahan, dia sudah komentar lagi, tetap kawal kasus Tom Lembong misalnya. Nah, artinya kita menunggu sampai nanti sidang terbuka tuh di pengadilan tahun depan. Tahun depan bentar lagi, Le. Iya, bentar lagi. Coba kan itu kalau gua ngelihat itu setidaknya bisa sampai April tuh, Dan. Iya. Yang gua khawatirkan adalah apakah pertanyaannya itu adalah apakah hukum itu eksak? Sesungguhnya jaksa itu eksak, hukum itu eksak. Lu kalau melanggar ini maka ini dan seterusnya. Kecuali vonis ya. Vonis itu tidak eksak karena di situ ada hakim bermain dengan rasa keadilan. Ya. Tetapi jaksa itu eksak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian orang bertanya, kalau itu eksak, maka tadi itu kenapa menteri-menteri yang lain tidak diperiksa? Ya.
Yang kedua, kalau buat gua ngelihat fakta-fakta hukum itu, wajar jika publik bertanya-tanya. Jika kita berdua tahu betul gitu, Tom Lembong ini kasusnya sudah mulai di setahun yang lalu. Iya. Kita tahu betul gitu, jaksa sudah mulai itu. Iya. Dari bulan Oktober sudah masuk tuh kasusnya. Iya. Kenapa baru naik setelah presiden dilantik setahun kemudian? Nah, yang menarik lagi kalau gue melihatnya itu nanti, Le, pada saat persidangannya. Persidangan mulai bergulir. Karena di situ nanti akan terlihat tuh gimana prosesnya. Misalnya dari sisi Tom Lembong, ketika dia jadi menteri, kenapa dia import gula? Terus dia sudah konsultasikan dengan presidennya seperti apa? Ya, ya. Terus kenapa dia tunjuk ini, kenapa dia tunjuk itu? Ini akan terungkap tuh semuanya tuh. Nah, sementara dari penuntut, dari jaksa penuntut, dia juga akan membuktikan. Oke. Jadi artinya adalah itu akan menjadi sebuah panggung apa ya? Panggung pembuktian yang akan menjadi menyita perhatian publik tuh. Ini pertanyaan gua, andai kata putusan hakim nanti Tom Lembong tidak bersalah, pertanyaan gua, apa tanggung jawab negara terhadap Tom Lembong yang sudah ditahan? Ini bukan persoalan sidangnya, Dan. Ada orang yang sudah ditahan sekian bulan, kemudian dinyatakan tidak bersalah. Bukan hanya kasus Tom Lembong lah. Ini yang gue bilang, penegak hukum itu harus hati-hati. Tapi kan tidak ada sejarah lah ya. Ini bukannya gue pesimis ya. Nggak tahu, seingat gue itu tidak pernah ada di dalam sebuah persidangan kasus korupsi itu tersangka akhirnya dinyatakan tidak bersalah kecuali satu. Dulu kasus Akbar Tanjung. Akbar Tanjung bebas. Akbar Tanjung bebas. Kan hanya Akbar Tanjung. Seingat gue ya. Jadi kalau misalnya yang Tom Lembong, gue gak yakin itu bebas. Akan bebas itu. Tetapi yang terjadi menurut gue akan memunculkan itu lebih bukan persoalan hukum. Yang akan muncul itu adalah isu-isu politiknya, Le. Yang notabene isu politik itu bisa diredam dengan kasus lain. Tapi menarik itu pertanyaan. Gue pengen cek juga kasus korupsi yang bebas, koruptor yang bebas ya. Karena ada beberapa yang malah diadili 2 kali tuh, kayak kasus mantan Dirut Garuda tuh Emir Satar. Oh, Emir Satar. Sudah kasusnya ini selesai, ada kasus lain. Sama itu sama Bupati mana itu? Kalimantan Timur atau mana ya, lupa gue tuh, yang cewek itu tuh. Begitu dia keluar tahanan, ditahan lagi. Bupati Kutai ya? Oh, Kutai, iya. Ditahan lagi untuk kasus lain. Untuk kasus yang lain, tetapi maksud gua ada hanya kasus Akbar Tanjung yang menonjol ya, tapi gua belum cek. Kalau nggak salah ada tuh dulu kasus tapi itu swasta ya, yang kemudian bebas. Nah setelah bebas itu dia hanya dipulihkan nama baiknya, ganti ruginya nggak ada. Padahal dia udah bahasanya ya, keluarganya udah diberitain. Loh itu kan sama kasusnya si Peggy. Oh iya Peggy. Iya. Ya oke guys, jadi. Tapi gua untuk Tom Lembong ini buat gua menarik ya, menarik tuh ujian lah buat kejaksaan. Mudah-mudahan sih tidak salah ya kejaksaan. Karena kalau salah. Dan satu ironis itu. Menurut gua kasus Tom Lembong ini ironis. Ironisnya? Jadi menteri cuman berapa lama? Setahun. Cuma 1 tahun. Mungkin dalam pikirannya Tom Lembong, kenapa gue dulu mau gue jadi menteri? Dia udah tajir, Le. Gue sedikit mengenal Tom Lembong, pernah bersinggungan bahkan dengan Tom Lembong. Dan buat gue orang itu beradab, sangat beradab. Iya. Yang kedua pikirannya itu nggak ada pikiran kotor lah. Lempeng ya? Lempeng banget. Cerdas. Santun. Sangat santun. Kaya. Iya. Jadi sampai gue berpikir, kenapa ya orang-orang seperti ini akhirnya tersandung sampai begini gitu nasibnya. Begini nasib. Kenapa ada orang-orang yang
lebih berantakan dari dia, baik-baik aja. Itulah yang namanya hidup tuh. Jadi orang kalau buat gue nanya ke lu deh, setelah kasus Tom Lembong, lu mau nggak jadi pejabat publik? Gue ogah gitu. Iya sih, kan. Persoalannya memang belum ada Tom Lembong aja lu nggak mau ya? Bukan, persoalannya emang karena gue nggak tertarik ya. Iya. Darah kita tetap aja dari dulu jurnalis ya. Maka gue membenarkan sebagian besar orang-orang pintar dan baik menolak masuk ke ranah publik. Karena publik. Karena dia mikir istilah countdown mereka tuh. Misalkan ya gue salah satu mantan komisaris BUMN lah. Nah gue nggak tertarik. Kenapa? Itu countdown katanya. Karena apapun itu bisa kena tuh. Tergantung kebijakan politik. Nah, buat gue mengerikan. Lo gimana guys? Mau nggak jadi pejabat publik? Ya mau lah. Orang itu pada nyalon semua. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia.